Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Ya, halo, gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian bisa safe ya. Tetap sehat, jaga imun, tetap kokoh agar tidak terserang oleh COVID-19 yang sudah semakin darurat di Indonesia. Dan di daerah saya juga kebetulan sudah ada yang positif ya, dari beberapa ratus yang PDP. Tapi semoga beliau segera sembuh ya teman-teman. Jadi saya mohon kalian untuk jaga kesehatan, untuk laksanakan imbauan pemerintah untuk physical distancing, stay at home, pokoknya jangan kemana-mana, jangan keluar rumah, jangan berkerumun, pokoknya sampai betul-betul situasinya kondusif ya teman-teman. Betul-betul kita harus membantu pemerintah agar rantai penyebaran ini dapat terputus dan Indonesia dan dunia bisa kembali normal, amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai soal disertai materi pembahasannya ya untuk soal SKB keguruan khususnya untuk guru PPKN ya. Jadi kita langsung aja ke soalnya. Soal nomor 1, rakyat sebagai salah satu unsur mutlak suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan berbagai aspek kehidupan. Untuk itu, setiap warga negara memiliki jaminan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang diberikan oleh negara. Salah satu hak dan kewajiban warga negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara, upaya bela negara sebagaimana yang diatur oleh A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, atau yang E. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ya, silahkan dipikir-pikir dulu ya teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana, undang-undang nomor berapa yang mengenai upaya bela negara. Ini videonya bisa di-pause dulu ya sambil mikir-mikir, nanti di-play lagi untuk mencocokkan jawabannya seperti di video yang sebelumnya. Ya, jadi yang tepat di sini adalah yang A ya teman-teman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Dan ya teman-teman, untuk video pembahasan SKB yang lainnya kalian bisa cek untuk videonya di playlist saya, kumpulan soal-soal SKB guru, atau bisa dicek nanti di description boxnya ya, akan saya cantumkan linknya. Jadi buat kalian yang baru nonton, yang baru mendapatkan video saya ini, saya sudah membahas mengenai soal SKB guru PPKN ini sudah sampai part 4. Yang ini sudah part 5 ya berarti. Jadi kalian nonton aja yang video part 1 sampai part 4. Di sana juga di playlist kumpulan soal SKB guru itu ada banyak soal-soal untuk pembahasan soal SKB secara umum ya, kemampuan pedagogik guru yang mencakup beberapa hal baik media, KKM, remedial, dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya kalian pelajari semuanya, jangan cuma berfokus pada soal PPKN aja ya, pembahasan materinya maksudnya. Kalian juga harus tahu mengenai utamanya pedagogi, karena untuk pengalaman sebelumnya itu banyak yang muncul untuk kemampuan pedagogik guru. Jadi kalian wajib pelajari ya teman-teman. Silahkan cek di playlistnya, nanti saya simpan di description boxnya. Oke, untuk pembahasannya, jadi upaya bela negara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 diselenggarakan melalui yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela ataupun secara wajib, yang terakhir, melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Suatu negara harus mempunyai unsur berikut kecuali A. Penduduk yang tetap, B. Wilayah tertentu, C. Pemerintah, D. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, atau yang E. Partai politik. Ya, silahkan dipikir-pikir dulu teman-teman. Jawaban yang tepat adalah ya, yang E. Partai politik. Nah, jadi suatu negara itu harus mempunyai beberapa unsur ya. Yang pertama, penduduk yang tetap, 2. Wilayah tertentu, 3. Pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Jadi, partai politik itu bukan unsur negara. Lanjut soal nomor 3, yang termasuk unsur-unsur pembentuk atau konstitutif negara adalah sebagai berikut kecuali A. Harus ada rakyat, B. Harus ada lambang negara, C. Harus ada daerah, D. Harus ada pemerintah yang berdaulat, atau E. Harus ada pengakuan oleh negara lain atau deklaratif. Ya, di sini jawaban yang tepat adalah
kecuali yang B, harus ada lambang negara. Yang termasuk unsur-unsur pembentuk atau konstitutif negara adalah: yang pertama harus ada rakyat, 2 harus ada daerah, 3 harus ada pemerintah yang berdaulat, dan yang ketiga pengakuan oleh negara lain atau deklaratif. Selanjutnya, nomor 4, suatu warga negara dituntut memiliki kemauan, kemampuan, dan komitmen untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Usaha pembelaan negara berkaitan dengan usaha mempertahankan negara dari ancaman dan gangguan. Oleh karena itu, usaha pembelaan negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara. Ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Di antaranya yaitu: kecuali A. Untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, B. Untuk menjaga keutuhan wilayah negara, C. Untuk mendapatkan perhatian pemerintah, D. Merupakan panggilan sejarah, atau E. Merupakan kewajiban setiap warga negara. Ya, silahkan teman-teman, yang tepat di sini adalah yang C, untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Jadi yang ditanyakan di sini kecuali ya. Jadi pembahasannya, ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Yang pertama, untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan panggilan sejarah. Yang keempat, merupakan kewajiban dari setiap warga negara. Soal selanjutnya, mempertahankan negara merupakan salah satu fungsi negara yang sangat penting dalam kaitannya dengan usaha pembelaan negara. Salah satu fungsi minimum yang mutlak perlu yaitu bahwa untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus mempertahankan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator, yaitu fungsi tersebut adalah: A. Fungsi penertiban atau law and order, B. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, C. Fungsi pertahanan, D. Fungsi keadilan, atau E. Fungsi hukum. Yang tepat untuk nomor 5 adalah yang A. Fungsi penertiban atau law and order. Oke, jadi di sini kita akan bahas satu persatu mengenai fungsi yang ada di pilihannya. Jadi setiap negara itu harus menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak diperlukan. Yang pertama, kalau fungsi penertiban atau law and order itu yaitu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator. Kalau fungsi kesejahteraan dan kemakmuran itu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Diperlukan campur tangan dari pemerintah dan peran aktif dari negara. Kemudian untuk fungsi pertahanan yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar sehingga negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Untuk fungsi keadilan yaitu fungsi yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Oke, jadi berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 ayat 1 dan 2, ada beberapa hal yang mesti kita pahami, yaitu yang pertama, keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajibannya. Yang kedua, pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang ketiga, kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah Polri. Yang keempat, kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung. Soal nomor 6, dalam usaha pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis, karena TNI memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, dan melaksanakan operasi militer selain perang. Di samping itu, ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal A. Pasal 10 Ayat 1, B. Pasal 10 Ayat 2, C. Pasal 10 Ayat 3, D. Pasal 10 Ayat 4, atau E. Pasal 10 Ayat 5. Untuk nomor 6 jawaban yang tepat adalah yang C. Pasal 10 Ayat 3.
Untuk pembahasannya, jadi dalam usaha pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk 1. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, 2. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, 3. Melaksanakan operasi militer selain perang, 4. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Ini tercantum pada pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002. Soal selanjutnya, pengaruh Jepang dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang otentik tampak dalam A. Isi naskah proklamasi, B. Tahun dalam naskah proklamasi, C. Bahasa dalam naskah proklamasi, D. Penandatanganan naskah proklamasi, atau yang E. Cara penyusunan naskah proklamasi. Ya, yang tepat di sini adalah B, tahun dalam naskah proklamasi. Jadi, dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia digunakan tahun 05 atau 2005. Tahun tersebut merupakan tahun Jepang, sehingga hal ini menandai adanya pengaruh Jepang. Seharusnya ditulis pada tahun 1945 karena naskah proklamasi dibuat pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus. 8. Setelah gerakan 30 September PKI 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau dikenal Super Semar. Tujuan dikeluarkannya Super Semar adalah A. Memberi mandat pada Letjen Soeharto untuk menjadi pejabat presiden, B. Memerintahkan pada Letjen Soeharto selaku Pangkostrat untuk mengeluarkan PKI karena sebagai dalang G30 SPKI, C. Menugaskan Letjen Soeharto untuk mereshuffle kabinet karena banyak yang terlibat G30 SPKI, D. Memberi wewenang pada Letjen Soeharto untuk melaksanakan tritura yang disuarakan oleh kami, E. Memberi wewenang pada Letjen Soeharto selaku Pangkostrat untuk mengamankan dan mengembalikan ketertiban Jakarta setelah G30 SPKI. Ya, di sini jawaban yang tepat adalah yang E. Memberi wewenang pada Letjen Soeharto selaku Pangkostrat untuk mengamankan dan mengembalikan ketertiban Jakarta setelah G30 SPKI. 9. Pelaksanaan demokrasi terpimpin ditandai dengan terjadinya penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bentuk penyelewengan tersebut diantaranya adalah A. Pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR MPR, B. Manifesto politik Presiden dijadikan sebagai GBHN, konfrontasi dengan Belanda untuk memperebutkan Irian Barat, D. Penyederhanaan partai politik menjadi PDI dan P3, E. Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial sehingga presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang tepat adalah yang B. Manifesto politik presiden dijadikan sebagai GBHN. Nah, jadi pelaksanaan demokrasi terpimpin ditandai dengan terjadinya penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bentuk penyelewengan tersebut diantaranya 1. Manifesto politik presiden dijadikan sebagai GBHN, 2. Anggota DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan diganti menjadi DPR GR, 3. Pelaksanaan Nasakom, 4. Anggota DPR MPR diangkat menjadi menteri-menteri negara, 5. Keluar dari PBB, dan terakhir politik luar negeri cenderung pada Blok Timur. Soal 10. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan pada masa Orde Baru. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang A. Pelaksanaan pemilihan umum yang luber jurdil, B. Pencabutan doktrin Dwi fungsi ABRI, C. Kebebasan pers, D. Pencabutan pelaksanaan P4 atau pedoman pelaksanaan dan pengamalan Pancasila, atau yang E. Otonomi daerah. Ya, yang tepat di sini adalah yang C. Kebebasan pers. Selanjutnya, soal nomor 10, penataan politik di awal kemerdekaan ditandai dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 mengenai A. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer, B. Kebebasan mendirikan partai politik bagi rakyat Indonesia, C. Perubahan sistem perekonomian dari gerakan benteng ke sistem Alibaba, D. Perubahan demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin, E. Pemberian wewenang kepada KNIP untuk membantu presiden dalam menetapkan GBHN.
Ya, untuk nomor 11, jawaban yang tepat adalah yang E, pemberian wewenang kepada KNIP untuk membantu Presiden dalam menetapkan GBHN. Penataan politik di awal kemerdekaan ditandai dengan dikeluarkannya 1. Maklumat Pemerintah Nomor 10 tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. 2. Maklumat Pemerintah Nomor 10 tanggal 3 1945 mengenai kebebasan mendirikan partai politik bagi rakyat Indonesia. 3. Maklumat Pemerintah Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 mengenai pemberian wewenang kepada KNIP untuk membantu Presiden dalam menetapkan GBHN. Nomor 12, agresi militer Belanda II yang dimulai pada tanggal 18 Desember 1945 ditandai dengan penyerangan terhadap ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan pelanggaran terhadap perjanjian A. Linggarjati, B. Renville, C. Remroyen, D. Konferensi Meja Bundar, atau yang E. New York. Ya, yang tepat di sini adalah yang B. Renville. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.